Halo semuanya, gimana kabarnya? Kalau aku baik-baik aja. Nah, di sini aku mau ingetin kalian buat stay tune ibadah SCC Youth setiap Sabtu jam 7 malam. Nah, kalau kalian rindu untuk memberikan persembahan ataupun perpuluhan, kalian bisa mengirimkan persembahan atau perpuluhan kalian ke rekening di bawah berikut ini. Nah, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah ya, dengan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu bawa hand sanitizer. Oh ya guys, mau mengimbau lagi agar pada saat ibadah ini berlangsung, pinggirkan terlebih dahulu segala aktivitasmu. Biarlah kalian semua merasakan hadirat Tuhan, sembah Tuhan. Biarlah pada malam hari ini dia menjadi raja di atas segala raja sampai kapanpun. Semangat ya. Yuk kita menyembah Tuhan, dia raja di atas segala raja. Shalom SCC Youth. Let's praise our God. Give the best for our God. Hallelujah. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. We throne over everything. You are seated in our praise. This is so magic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With heart open now, everybody singing out. Oh, 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 turn it up. This song of praise, making all
Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distraction. I came for you. I came for you. I need you more than ever. Nothing else satisfies. All my life I surrender. I live for you. I live for you. I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome
Holy Spirit, come in this place and touch our heart. Holy Spirit, come in this place and touch our heart. We will worship you, Lord. We want to worship you, God, with all my heart, with all my soul, and with all my strength. We want to worship you, God. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, we worship you. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. This night and this place. Hallelujah. Hallelujah, Yesus. Terus bekerjalah Roh Kudus. Terus bekerjalah Roh Kudus. Biar kuasa-Mu turun atas setiap kami, Tuhan, malam hari ini. Menjamah setiap kami, melawat setiap kami, Tuhan. Kami mau terus tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami mau terus merasakan jamahan-Mu, Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan, ketika kami, Tuhan, menyembah Engkau, Engkau menyegarkan setiap kami. Engkau memberikan kekuatan yang baru atas setiap kami, Tuhan. Bahkan Engkau memulihkan setiap kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Terus bekerjalah Allah Roh Kudus dalam setiap hidup kami. Dan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan malam hari ini melalui hamba-Mu, Tuhan. Biarlah Allah Kudus yang terus menuntun setiap kami, menunjukkan setiap jalan yang harus kami tempuh. Biarlah Allah Roh Kudus melalui firman-Mu malam hari ini juga mengajar setiap kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berkenan kepadamu, Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami anak-anak muda, Tuhan. Sampaikan pesan-Mu, Tuhan, buat setiap kami. Dan kami katakan kami siap, Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Halo guys, jumpa kembali dengan saya dalam ibadah ACC Youth Online malam hari ini. Malam hari ini saya mau share yang seringkali setiap kita sebagai orang muda pasti pernah mengalami atau punya pengalaman pribadi yang benar-benar mungkin nggak bisa terlupakannya. Apa itu? Tentang toxic. Ya, tepatnya toxic friend atau toxic relationship. Nah, sebenarnya kalau kita dengar kata-kata toxic, apa sih toxic itu? Arti sebenarnya toxic itu adalah racun. Nah, kalau teman-teman dengar kata-kata racun, apa sih yang ada di pikiran kalian? Racun itu kan pasti sesuatu yang nggak baik ya, mematikan, ya, memberi dampak yang endingnya itu kematian. Nah, mungkin kalau kita dengar kata-kata racun, maunya mendekati atau menjauhi? Pasti menjauhi. Nah, apa sih toxic friend itu? Nah, toxic friend adalah teman yang memberi pengaruh negatif, yang memberi racun, yang memberi efek samping yang nggak baik dalam hidup kita. Pernah nggak kalian pernah mengalami punya teman, kalau ketemu dia rasanya aduh nyebelin banget. Pasti ceritanya mengeluh melulu, pasti marah-marah, pasti pamer, ya. Atau pasti apa? Sukanya mengkritik nggak ada habis-habisnya. Pernah nggak sih punya teman-teman seperti itu? Saya percaya
pasti dalam kehidupan real kalian, dalam pertemanan, pasti punya teman seperti itu. Atau bahkan mungkin kalian sendiri merasa toksik. Atau mungkin kalian sendiri merasa, oh dari tadi yang disebutkan apa aku salah satu ya dalam kriteria seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya guys, secara singkat sebetulnya, toksik itu kalau kita bisa simpulkan, orang yang gimana sih? Ya, orang yang toksik itu pasti tidak jauh, ya, ada di sekitar kita. Mungkin teman-teman yang selama ini ada di komunitas kita, tapi kita nggak merasa. Tapi ciri-cirinya suka baperan, ya. Gara-gara mungkin kita pas jalan ketemu dia nggak nyapa, waduh, bisa langsung nggak nyapa sebulan atau mungkin setahun ya didiemin. Ya, baperan banget, sensitif, terus suka jelek-jelekin di belakang. Gara-gara kita tidak sesuai dengan ekspektasinya, ya mungkin sikap kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oh bisa kemana-mana, dia bisa jelekin kita sampai kemana-mana, ya dan akhirnya ujungnya memfitnah. Ya, jadi secara singkat, orang yang toksik itu ciri-cirinya pasti sukanya mengkritik, sukanya mengeluh, memfitnah, baperan, ya caper, cari perhatian. Mungkin dia pamer dengan apa yang dia punya, yang tujuannya untuk apa? Untuk cari penerimaan. Ya. Oke guys, sebelum saya lanjut, yuk kita dengar ya pengalaman atau pendapat teman-teman kita tentang toxic dan pengalaman mereka tentang toxic friend. Oke? Ayo kita lihat bentar. Toxic friend atau toxic relationship adalah orang yang memberi dampak buruk pada kita. Sesuai namanya toxic, yaitu memberi dampak buruk. For me, toxic relationship or friendship itu simply means kalau ada seseorang berhubungan dengan orang lain itu salah satu mereka akan dirugikan dan mereka akan kehilangan jati diri mereka sendiri. Kalau buat toxic friend, aku mungkin ada pengalaman. Jadi basically dia ini kayak play victim gitu. Padahal dia yang salah tapi dia yang kayak merasa aku nih kayak dirugikan karena itu aku kayak gini. Dan harusnya aku nggak bakal ngelakuin ini kalau dia nggak ngelakuin itu. Jadi kayak bener-bener toxic gitu loh. Padahal kan ya kalau salah ya ngaku salah aja gitu. Menurut pengalaman saya mempunyai toxic friend. Jadi dia memberi kritik apapun yang saya lakukan, walaupun hal itu positif. Solusinya adalah kita harus membatasi toxic friend tersebut, sehingga kita tetap fokus pada tujuan awal kita dan dapat meraih mimpi atau tujuan kita dari awal. Kalau dari aku sendiri untuk handle toxic friendship itu just simply leave them. But some of you mungkin kayak gak tega atau kayak mungkin belum bisa saat ini untuk leave them just like that. Dan aku merasa kalian bisa kasih suggestion atau kayak feedback gimana sikapnya mereka sama ini. And kalau kalian sudah did your part dan mereka nggak mau change, then just leave them because ya yang penting kamu bisa ngelakuin partmu dan biarlah Tuhan yang ngelakuin the rest of them. Nah guys, kita baru aja menyaksikan atau mendengar pendapat teman kita tentang apa itu toxic friend, pengalaman mereka, ya. Terus gimana sih cara menghandlenya? Saya percaya orang-orang yang toxic ini sebenarnya apa sih backgroundnya kalau menurut kalian? Kenapa seseorang itu bisa jadi toxic atau jadi racun? Ya atau bawaannya negatif melulu. Yang pasti guys, orang yang toksik itu yang pertama kehilangan identitas, tidak memiliki gambar diri yang benar. Apa maksudnya? Dia tidak yakin dirinya ini bisa. Dia tidak yakin kalau dirinya ini diciptakan sempurna. Ya, Tuhan menciptakan kita. Kalau kalian pernah membaca ayatnya, ayat ini sangat famous sekali. Mungkin sudah berkali-kali ya kalian dengar. Ya, yuk kita baca di Kejadian 1 ayat 27. Di situ dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kita manusia itu serupa dan segambar dengan Dia. Bayangin teman-teman,
kalau diciptakan serupa dan segambar artinya sama. Ya. Sama persis, tidak ada yang kurang. Tuhan mau setiap kita memiliki gambar diri yang sehat. Nah, kebanyakan orang-orang yang toksik itu orang-orang yang tidak memiliki gambar diri yang sehat. Kenapa mereka tidak memiliki gambar diri yang sehat? Karena mereka sendiri ada di dalam suatu keluarga yang tidak sehat. Sehingga mereka kehilangan jati diri. Atau pengalaman-pengalaman mereka dibully, direndahkan, dikata-katai negatif, tidak diterima. Itu menyebabkan racun itu akan membawa dia menjadi racun juga bagi orang lain. Perasaan tidak puas. Orang yang memiliki gambar diri yang tidak sehat, salah satunya, dia tidak akan bisa menerima dirinya. Ya, dia tidak akan pernah puas dan kehidupannya selalu dibandingkan dengan orang lain. Ya. Jadi penyebabnya secara singkat gambar diri yang rusak. Yang kedua, perasaan iri hati. Ya, tidak puas, selalu mau membandingkan dengan kehidupan orang lain. Itu yang menyebabkan dia menjadi racun. Karena dia nggak mau kalah. Pokoknya apapun aku nggak mau kalah sama si dia. Dia pakai tas baru apa? Oh, aku harus beli. Bahkan brandnya lebih tinggi. Ya. Dia akan mencari cara bagaimana supaya dia dinilai baik, bagus, kaya mungkin. Atau apa? Yang membuat orang melihat dia wow. Ya. Walaupun itu mungkin sesaat. Tapi bagi dia sesuatu banget. Untuk itu guys, biarlah malam hari ini teman-teman semua mulai cek and recheck. Apakah kalian termasuk orang yang toksik? Ya, sudah jelas firman Tuhan mengatakan bahwa engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya apa? Tidak ada kekurangan. Sebenarnya Tuhan mau benar-benar hidupmu jadi berkat. Karena Tuhan menciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Artinya engkau harus memiliki gambar diri yang sehat, bahwa engkau bisa, engkau diterima, engkau dikasihi oleh Tuhan. Bahkan saya percaya keluargamu pun menerima engkau apa adanya. Tapi seringkali orang-orang yang toksik, ya, kenapa mereka punya gambar diri yang tidak baik? Karena keluarga mereka broken. Mungkin papa mama mereka tidak harmonis. So kalau teman-teman punya hubungan ataupun teman yang toksik, ya, coba cek and recheck. Backgroundnya kebanyakan karena mereka keluarga yang broken. Mereka mengalami bullying mungkin ya, dibully, direndahkan, tidak diterima, dikata-katai, masa kecil yang mungkin sangat kelam. Ya, mereka tidak diterima, dihina. Itu yang mereka menyebabkan jadi toksik. Ya, malam hari ini. Terus kalau kalian mungkin bertanya-tanya, terus gimana? Bagaimana kalau aku atau kalian punya teman-teman yang toksik? Bagaimana menghandlenya? Guys, apakah kita harus menjauhi teman-teman yang toksik? Ya, dalam kehidupan sosial kita, saya percaya tidak gampang. Ya, karena saya percaya dimanapun saat ini dengan dunia yang ada saat ini, banyak orang yang terluka, kecewa, banyak yang tersakiti, ya, banyak yang terbuli. Pasti orang toksik ada di mana-mana. Tapi apakah kita harus memutuskan pertemanan dengan mereka? Ya. Yes, yang pertama, tips buat kalian semua. Pastikan kalau engkau memiliki teman-teman yang toksik, jangan masukkan teman-teman yang toksik itu ke dalam inner circle-mu. Artinya mereka bukan teman-teman inti yang membangun engkau. Karena orang yang toksik hanya bisa menjatuhkan. Ya, ada sharing saya pernah melayani seorang anak muda di mana sampai dia merasa insecure karena perkataan temannya, karena apa yang dia buat selalu kurang, dianggap salah, dianggap jelek, sampai dia merasa insecure. Ya. Nah, untuk itu tips yang berikutnya, jadilah orang yang cuek. Cuek dalam arti konotasi bukan cuek ini ya, maksudnya cuek nggak mau tahu segalanya, bukan. Dengan namanya si toksik ini, cuek, nggak usah dipikirin, ya, komennya, perkataannya, karena semakin engkau meladeni, artinya meresponi setiap kritikan yang mau menjatuhkan hidupmu,
maka semakin menjadi-jadi orang itu. Ya, orang yang toksik akan memiliki emotional happiness ya. Dia memiliki kepuasan emosional untuk bisa membuat temannya itu terluka, kecewa, sakit, bahkan down ya. Itu harapannya orang-orang yang toksik. Tapi guys, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diciptakan oleh penciptamu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, serupa dan segambar, tidak perlu engkau merenungi nasib ya, merenungi perkataan temanmu yang membuat dirimu tidak pede, feel insecure ya. Tidak perlu, karena engkau hidup dari perkataan firman Tuhan. Kalian bukan hidup dari perkataan temanmu, karena perkataan temanmu cuma sifatnya menjatuhkan, melemahkan ya. Cuek dalam arti tutup telinga ya, nggak perlu dengerin yang jelek-jelek. Yang positif ambillah itu dalam hidupmu, tetapi yang negatif buang itu jauh-jauh atas hidupmu. Belajar untuk bisa hidup cuek. Cuek dengan perkataan orang lain yang tidak membangun, yang membuat engkau mungkin minder, tidak percaya diri. Ya. Terus apa lagi? Selain itu, batasi. Seperti yang saya bilang, nomor 1 tadi, ya batasin artinya jangan masukkan orang-orang yang toksik ke dalam inner cycle-mu, dalam teman-teman intimu. Itu sangat penting teman-teman. Kalau kalian terus berada dalam lingkaran orang-orang yang toksik, maka lama-lama saya percaya, tidak cuma 99%, 100%, engkau akan juga menjadi toksik. Ya, menjadi racun bagi orang lain. Karena racun itu mematikan dan menular. Ya, jadi sangat penting kau punya satu ketegasan dalam membangun hubungan dengan teman-temanmu. Karena siapa temanmu, itulah masa depanmu. Karena siapakah temanmu, itu yang menentukan jalan pikiranmu. Ya. Apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka diskusikan seringkali, apa yang mereka gosipkan, tidak perlu kau masukkan dalam pikiranmu, bahkan kau renungin. Apalagi yang sifatnya negatif yang hanya membuat engkau tambah down atau tambah mundur, mengalami kemunduran. Ya, tips yang ketiga, fokus. Ya, fokus dengan apa? Dengan goalmu, dengan impianmu. Tidak usah dengar kanan kiri. Mungkin kau seorang pemain musik, kau senang main musik. Mungkin kau seorang dancer, penari. Ya, impianmu menjadi seorang pemusik yang handal ya mungkin ya. Tapi selalu ada aja kritik. Oh kurang bagus, oh kurang sensitif, nggak ada sense ya musiknya atau narinya kaku gitu ya. Nggak perlu didengerin. Atau mungkin ada yang hobi menggambar. Jangan patah semangat. Anggaplah setiap kritikan itu masukan untuk kau jadi lebih baik. Buatlah kritikan itu menjadi satu challenge untuk kau lebih bagus lagi. Ya, jadi perlu menjadi orang-orang muda yang terlepas dari toxic friend harus tegas. Harus tegas. Tidak memasukkan, tegas dengan siapa? Satu, tegas dengan mereka tidak bisa masuk dalam teman-teman intimu. Yang kedua, tegas dengan dirimu, tegas dengan pikiranmu, tegas dengan hatimu. Sehingga setiap kali engkau terintimidasi, mungkin terngiang-ngiang dengan perkataan temanmu, maka engkau dengan tegas bilang, stop, ya, buang racun itu. Maka saya percaya, engkau akan menjadi orang-orang muda yang tidak toksik, tapi justru engkau penawar dari racun itu. Karena saya percaya setiap anak-anak Tuhan diberi kuasa ya oleh Tuhan untuk mampu menyaring. Saat kau dekat dengan Tuhan, maka kau bisa membedakan. Menyaring hal-hal yang negatif tidak perlu kau masukkan, tapi hal-hal yang positif itu akan semakin membangun engkau untuk menjadi orang yang lebih positif. Kebanyakan orang-orang yang toksik, orang-orang yang tidak punya damai sejahtera. Ya, malam hari ini saya ingin berkata buat teman-teman semua. Ya, firman Tuhan berkata di Filipi 4 ayat 7. Ya, ayo kita baca ayat ini ya, biarlah ini menjadi perenungan buat kita semua. Di Filipi 4 ayat 7 yang berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya percaya yang membedakan orang toksik dengan tidak, karena mereka tidak pernah punya damai sejahtera. Orang yang tidak punya damai sejahtera, maka hidupnya kosong, akan mencari hal-hal yang memuaskan emosinya, ya, yang akan memuaskan kedagingannya. Tapi engkau orang-orang muda, ECC Youth, engkau adalah orang-orang muda yang dipenuhi damai sejahtera Tuhan. Jadilah biarlah damai sejahtera Tuhan malam hari ini
memelihara hati dan pikiranmu. Sehingga engkau tidak perlu mencari kedamaian dengan orang-orang yang toksik, bahkan kau sendiri menjadi toxic people. No need. Karena Tuhan sudah memberi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Maka saya percaya bahwa engkau bisa mengontrol, bisa menghandle hati dan pikiranmu. Dan sebagai ayat penutup, saya akan bagikan di Yesaya 43 ayat 4. Orang yang toksik karena merasa dirinya tidak berharga, tidak dikasihi. Tapi firman Tuhan berkata di Yesaya 43 ayat 4a, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Biarlah firman Tuhan malam hari ini menguatkan setiap kita bahwa engkau orang-orang muda yang dikasihi. Engkau orang-orang muda yang berharga di mata Tuhan. Engkau tidak perlu mencari penghargaan atau penerimaan dari manusia. Tapi biarlah malam hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kau kembali bahwa cukup Tuhan mengasihi engkau full. Ya, tidak kurang sedikit pun. Karena dia mengasihi engkau apa adanya. So guys, malam hari ini, bila engkau sedang ada, mungkin hari-hari ini engkau merasa kesal dengan temanmu yang suka mengintimidasi engkau dengan perkataannya yang negatif. Biarlah malam hari ini Tuhan membebaskan engkau. Ya, jangan terintimidasi dengan teman-teman yang toksik. Toxic people akan selalu ada, dimanapun kita ada. Tapi jadilah orang muda yang jadi penawar dari racun itu. God bless you. Guys, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Saya mau berdoa buat kalian semua yang ada di rumah-rumah dan melepaskan berkat Tuhan turun atas hidupmu. Mari angkat tanganmu dimanapun kau berada malam hari ini. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah online malam hari ini. Biarlah berkat Tuhan turun atas hidup mereka. Mereka menjadi orang-orang muda yang tidak terkalahkan. Mereka tidak terkamirkan oleh toxic people, toxic friend. Tapi mereka menjadi penawar Tuhan. Karena Engkau mengasihi mereka apa adanya. Karena Engkau sudah menciptakan mereka serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Biarlah malam hari ini yang mengalami hancur hati, yang mengalami selama ini terintimidasi, biarlah malam hari ini dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Tuhan yang membebaskan, menguatkan engkau. Engkau akan berdiri teguh sebagai orang-orang muda yang unstoppable, yang terus melangkah untuk meraih impian dan cita-citamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah blessing Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin. God bless you.